Indonesia TV. Pak Bahlil, tadi Anda kan datang senyum-senyum, Bapak bilang juga banyak senyuman hari ini. Tadi yang menarik isi pidato Bapak, nyampaikan, Bapak sempat menyebut, ini barang bagus, kok barang bagus pernah nggak dipilih Pak? Kemarin akhirnya sempat awalnya memilih nama Andra Soni Gerindra, kemudian diniatin akan semua PKS. Bagaimana kemudian perbedaan ini disampaikan ke pihak Gerindra dan PKS, seperti apa komunikasinya? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir itu biasanya selalu ada dinamika. Dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai sangat kompak semua dan hubungan kita baik-baik saja. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam kerangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa mendukung partai pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang berdinamika terus. Ada juga partai A sudah melakukan rekomendasi ke si A, besok ditetapkan lagi, dan itu terjadi sejak pemilu kada langsung. Jadi ini bukan barang baru. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu nggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk provinsi Banten. Apalagi izin, kalau misalnya mengenai status Ibu Airin sendiri kan di Partai Golkar ini kemudian status oleh PDIP seperti apa, dan kemudian kenapa alasannya dari latar belakangnya tiba-tiba dukungan ini bisa berubah? Ibu Airin ini kan salah satu kader Golkar terbaik, ya, ketua Golkar Tangsel awalnya, sekarang menjadi ketua KPPG kemarin, dan insya Allah jadi pengurus lagi. Yang penting jangan jadi ketua umum aja, jangan ketua umumnya saya, dan cukup jadi ketua umum Banten aja gitu loh, sama pengurus doanya gitu. Jadi ya sebagai kader, kami kan harus merembukan ini dengan baik, dan itulah Partai Golkar. Sekalipun persepsi di luar macam-macam yang sudah dikeluarkan itu, tapi sesungguhnya kan kami tidak pernah membuat satu keputusan akhir dari sebuah proses politik. Dan hari ini adalah keputusan akhir daripada politik. Menyangkut dengan hubungan kami dengan partai lain, baik-baik saja. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikirannya saja itu. Dan kami bikin semuanya baik-baik saja. Ya Mbak ya, saya yakin kok partainya Pak Wakil Gubernur juga baik-baik saja. Apalagi saya tidak pernah meminta Wakil Gubernur untuk masuk ke Partai Golkar kan. Jadi oke lah. Pak izin satu lagi Pak. Belia dari Detikcom, ini apakah dukungan ini diberikan karena pimpinan Kim juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten, atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar sudah teruji di zaman 20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi, selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam, dan sudah barang tentu namanya politik ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby, dan ini lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini pidato ketua umum Partai Golkar. Ya. Saya pikir itu.
Silakan dari mana? Satu lagi. Jangan banyak-banyak soal. Izin Pak, saya Walda dari Antara Pak. Mau nanya Pak, ini sebelumnya ketika Ibu Airin memutuskan untuk datang ke DPP PDIP dan diusung oleh PDIP, sebenarnya dalam internal Golkar sendiri Ibu Airin sudah berkomunikasi. Adakah komunikasi dengan pihak DPP Golkar melakukan langkah seperti ini? Karena kan memang ini terkesan agak masyarakat melihatnya seperti Ibu Airin yang anak kandung Golkar justru diangkat duluan sama keluarga lain gitu. Jadi tindakan ini seperti kayak kepanasan Golkar mengikuti tindakan sebelumnya. Itu pertama. Terus kedua, yang Andra Soni statusnya seperti apa Pak? Apakah dengan paslonnya, apakah dengan masuknya Ibu Airin didukung oleh Golkar kembali, yang sebelumnya telah didukung Golkar, Pak Andra Soni akan seperti apa di Banten? Terima kasih. Yang pertama, Ibu Airin waktu dulu ini kan pasangannya dengan PDIP, jadi pasti kami bicarakan dan saya intens komunikasi sama Ibu Airin dan seizin kami. Kenapa harus ada larangan? Nggak boleh ada partai politik yang melarang. Toh pasangannya kan PDIP, jadi sah-sah saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, hari ini Ibu Airin ke DPP Partai Golkar karena memang kita ada memberikan komunikasi. Jadi nggak ada juga yang keliru, nggak ada yang merasa kebakaran. Oh, mendukung kadernya sendiri kok ada kebakaran? Dari mana ceritanya? Jangan berhalusinasi lah. Biarkanlah yang terbakar itu yang merasa terbakar. Kami adem saja. Justru kalau yang tidak adem, datang ke Beringin, kita buat adem semua. Ya, baik, terima kasih. Ya.